Lanjut pada bahasan berikutnya berkaitan dengan eh, tasyabuh dalam adat dan kebiasaan. Ya, tasyabuh dalam adat dan kebiasaan. Baik. Nah, hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyabuh di dalam adat dan kebiasaan ini bukan hanya terbatas pada adat atau kebiasaan saja. Termasuk di antaranya adalah pola pikir. Pola pikir. Kan ada sekarang muslim yang liberal, ada. Bahkan ada jamaah Islam liberal. Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Mereka berusaha memisahkan kehidupan duniawi dengan agama. Atau misalnya orang yang hobi belajar filsafat, ahli kalam. Ya. Orang yang berfilsafat itu kan mereka mendahulukan akal ketimbang wahyu gitu kan. Artinya eh, akal itu di atas segalanya, termasuk wahyu. Ya. Pada Allah mengatakan wala tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Artinya termasuk dalam masalah penggunaan akal, akal kita mesti tunduk di bawah wahyu. Ya. Karena kalau kita mendahulukan wahyu, mendahulukan akal, betapa banyak wahyu yang bertabrakan dengan akal. Akibat buruknya apa? Kita buang wahyu itu, kita pergunakan akal kita sebagai agama. Ini bahayanya. Termasuk ada sebuah pernyataan dari orang liberal, ya. Anda tahu beliau ini termasuk aktivis, ya, dari jemaah Islam liberal. Beliau mengatakan bahwasanya kan syariat Islam itu kan sifatnya relatif, gitu kan. Ya. Artinya kalau sesuai dengan zaman diambil, enggak lagi sesuai dibuang. Ya, ini diantara kutipan, ya, pernyataan salah satu aktivis jemaah Islam liberal gitu. Ini menunjukkan bahwasanya pemikirannya sudah terpengaruh dengan pemikiran yang berasal dari orang kafir, ya, termasuk masalah pluralisme, ya. Semua agama sama, itu bukan dari Islam sejati. Allah Subhanahu wa taala tentu memerintahkan kita, ya, jangan sampai kita mengikuti adat atau kebiasaannya orang kafir. Bukan hanya adat kebiasaan orang kafir, adat kebiasaan kita pun yang bertabrakan dengan syariat, yang kadangkala berbau dinamisme, wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Kata Allah, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dan dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, ya. Dan ingat, adat kebiasaan, ya, ini termasuk jalan hidup. Manhaj kita di dalam menjalani kehidupan, ya, jangan sampai berdiri di atas kebatilan. Jangan sampai berdiri di atas kebatilan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini diantara kebiasaan orang kafir, adat dan budaya mereka, ya. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Fa inna taslimal yahudi al isyaratu bil asabi'i. Wa tasliman nasara al isyaratu bil akuffi. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menyerupai kaum selain kami, kata Nabi SAW. Janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya salam orang Yahudi adalah dengan isyarat jari, dan salam orang Nasrani dengan isyarat telapak tangan. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Termasuk dalam perkara salam gitu kan. Gaya salamnya orang Yahudi, gaya salamnya orang Nasrani, hanya isyaratnya saja nggak boleh kita ikuti. Apalagi kalau sampai ikut apa? Menggunakan salam yang mereka gunakan. Gitu kan? Nggak boleh. Ya. Ini kadang kala orang Islam yang luar biasa, ada salam 6 agama sekaligus. Mestinya gunakan salam yang umum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang muslim, selamat pagi untuk yang non-muslim. Itu boleh.
Tapi kalau sudah menggabungkan salam enam agama, itu nggak boleh bagi seorang muslim. Itu syiarnya orang kafir, nggak boleh. Kemudian seorang muslim angkat paling kekeh, aneh gitu. Orang muslim tapi kekeh dia ingin mengangkat kebiasaannya orang kafir. Dianggap toleransi dan toleransi itu kan membiarkan, bukan ikut-ikutan. Ya, oleh karena itu perhatikan perkara-perkara ini. Nabi SAW juga bersabda, "Bu'ithtu baina yadayi sa'ati bis-sayf hatta yu'abadallahu wahdahu la syarika lahu wa ju'ila rizqi tatazili rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man halafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Aku diutus di penghujung hari akhir dengan pedang hingga disembahlah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dijadikan rezekiku di bawah bayangan panah atau tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kata Nabi SAW, ya akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya, kalau kita ingin mengikuti, mencontohi sesuatu, contoh yang pasti-pasti aja deh gitu ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam kebiasaan, gitu kan, di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Contoh yang pasti-pasti aja gitu. Yang udah ada jaminan surga bagi mereka. Nah, contoh itu. Ya. Bukan mencontoh orang-orang yang nggak jelas. Ya, kan belakangan tuh ada tuh ya orang yang jamaahnya kayak pakai topi Santa gitu ya. Bahkan mengharamkan katanya pakai topi, pakai kopiah hitam. Ya, ada saja di zaman sekarang ini ya. Banyak pengikutnya luar biasa. Dan jamaahnya itu penutup kepala itu kayak oh, tasyabuh kepada topi Santa. Ya, maka yang seperti ini nih ya, mestinya apa diboikot yang seperti ini. Ya, karena menjurus pada kesesatan, yang menjurus pada kesesatan. Ya, hadirin sekalian. Ya, oleh karena itu menjadi orang kafir dan tidak tidak menyerupai mereka ini adalah bentuk apa ajaran Islam yang mulia. Ya. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, laki-laki atau perempuan, adalah memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Apakah ini merupakan tindakan yang umum dilakukan, atau apakah kita yang tasyabuh kepada orang kafir dengan meniru kekhususan mereka? Oleh karena itu, kita tidak diperintahkan untuk mengikuti sesuatu tetap di atas ilmu. Kita tahu itu, oh ini dari Islam, oh bukan dari Islam, ya, di atas ilmu. Ini ajaran nenek moyang, ini bukan, ya harus di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada orang-orang tuh, ya, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka justru mengatakan, "Enggak, kami mengikuti apa yang dilakukan, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami." Ya. Jadi taklid buta kepada nenek moyang pun nggak boleh. Ya. Kadangkala nih, orang yang melakukan ritual, adat-adat yang menyelisih syariat. Dalil mereka apa? Ini kan adat. Ini yang dilakukan nenek moyang kami, gitu kan. Padahal Allah sudah mengingatkan mereka jauh-jauh hari bahwasanya akan ada orang seperti ini dan ini terbukti. Kita katakan, budaya ini nggak boleh dikerjakan bertabrakan dengan Islam. Karena kita mesti jujur, hadirin. Budaya kita kebanyakan itu dibangun di atas animisme dan dinamisme. Bahkan kadangkala dicampur adukan dengan ajaran agama lain sehingga menciptakan ajaran baru, adat baru, budaya baru.
Oleh karena itu perhatikan baik-baik gitu kan. Nih misalnya kan kayak di tempat kami ya itu ada namanya antarajung misalnya. Antarajung itu kan syarat akan ritual kesyirikan gitu kan. Ada ritual pemanggilan roh ya. Roh dilepas ke laut menggunakan perahu ya. Di situ ada telur, sesajen dan lain sebagainya. Ada ritual ini dan itu gitu kan. Itu syarat akan kesyirikan. Tapi sudah mengakar menjadi budaya. Jadi ketika diingatkan itu adalah kesyirikan, apa yang terjadi? Mereka katakan enggak, ini hanya budaya aja kok gitu kan. Ini hanya budaya aja. Dan konyolnya di situ mereka menggunakan doa-doa yang berasal dari Islam, padahal di dalamnya itu ritual bertabrakan dengan Islam semuanya. Maka anak kadangkala itu ya sering anak katakan ya, budaya kesyirikan sekarang kan berusaha diganti dengan baju Islam, sehingga seolah-olah nggak ada sama sekali pertentangan Islam di situ. Ya, makanya anak katakan ya kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati di dalam memilih adat bagus ya. Kita punya adat bagus, tapi perhatikan apakah itu bertentangan atau tidak dengan ajaran kita. Di daerah kami ada juga budaya saprahan, makan rame-rame gitu. Itu nggak bertentangan dengan Islam. Ya, ada lagi bertentangan. Ada istilah itu kayak apalagi tuh, masang-masang apa, nyimpan pisang gitu, kayak untuk sesajen di atap apa tuh di tulang tulang atap rumah. Ada istilah lainnya itu lagi apa itu? Eh, kayak apa bahasa sampasnya itu berpapas apa ya bahasa Indonesia nah, menghilangkan bala gitu pakai seperti itu kan semua budaya-budaya yang bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari Islam ya. Hadirin sekalian ya, jadi menyelisihi ya orang kafir maupun adat lokal yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah sebuah perintah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatirnya nanti itu akan menjadi sebuah keyakinan yang mengakar di tengah-tengah kaum muslimin, tengah-tengah kaum muslimin sehingga menjadi sebuah akidah atau keyakinan. Itu yang kita khawatirkan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Baik, ini Anda sebutkan beberapa kebiasaan ya atau budaya atau adat tentu bertentangan dengan syariat kita karena di situ terdapat tasyabuh begitu. Terdapat tasyabuh. Misalnya mengikuti perayaan orang kafir, ikut-ikutan Natal lah ya, ikut-ikutan tahun baru Masehi, hari Valentine, ikut-ikutan Halloween. Ini kan syiarnya orang kafir. Meskipun kita mengikuti tanpa niat ibadah, tapi kita ikut-ikutan di dalam syiarnya orang kafir. Coba antum baca deh ya, sejarah hari Valentine itu seperti apa. Dari agama mana, dari ajaran siapa. Gitu juga dengan tahun baru Masehi, begitu juga dengan Halloween, gitu juga dengan Valentine, Natalan. Antum cek deh sejarahnya. Ya. Makanya antum harus rajin-rajin belajar sejarah agar antum tahu. Ini kan kadang-kala kita hanya ikut-ikutan saja. Ikut gitu kan. FOMO istilahnya, nggak mau ketinggalan, ikut-ikutan. Padahal nggak, padahal ternyata itu bertabrakan dengan syariat Islam. Atau misalnya mengadopsi keyakinan atau ritualnya orang kafir atau adat-adat yang bertabrakan dengan syariat kita. Ingat ya, perayaan ulang tahun, kenapa harus meniup lilin? Kenapa kadang-kala orang itu harus ada make a wish misal depan kue ulang tahun? Ini kan memang ada muatan keyakinan di situ. Asal usulnya memang demikian. Ada keyakinan-keyakinan bertabrakan sama halnya ketika bintang jatuh make a wish gitu buat permohonan. Ini kan bukan dari Islam. Ya. Kenapa harus kue coklat? Kenapa harus ada lilin? Kenapa harus berdoa di depan kue, habis itu ditiup dan sebagainya? Karena mereka menganggap itu ada keberuntungan, ada keselamatan di situ.
Dan Islam nggak pernah sama sekali mengajarkan itu. Oleh karena itu hati-hati. Mengadopsi simbol ritual mereka bahaya gitu. Itu bahaya. Atau misalnya tasyabuh dalam gaya hidup. Ya, ada yang pacaran ala barat, ya, pacaran ala barat pada dalam Islam ya dibuat kemudian oleh orang-orang yang konyol ya, orang-orang jahil, pacaran Islami. Mana ada pacaran Islami? Nggak ada pacaran Islami gitu. Nggak ada. Ya. Kemudian ada lagi istilah living together, hidup bersama. Belum ada ikatan pernikahan, udah hidup sama-sama gitu. Hidup serumah, hidup satu kos, hidup satu kamar, makan sama-sama. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi syaitan berusaha, selalu berusaha bagaimana agar manusia jatuh di dalam kemaksiatan. Kalau orang udah living together, hidup sama-sama, berpeluang terjadi perzinahan. Ya, ini dianggap sebuah tren di zaman sekarang ya. Dianggap sebuah tren dan dianggap modern tentunya. Dan istilahnya itu di Inggris-Inggriskan agar apa? Seolah-olah itu kemajuan modern, modernisasi. Padahal itu adalah kebiasaan orang kafir. Orang kafir kan sebelum menikah mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Ya. Itu bukan dari Islam. Ya. Oleh karena itu hati-hati ya orang tua, terutama yang rentan itu wanita ya. Laki-laki juga rentan, tapi yang banyak rentan itu wanita karena efeknya itu lebih besar ke wanita secara sosial. Maka hati-hati peringatkan, nasihatkan anak-anak itu. Karena banyak dia di kota-kota besar itu orang itu hidup bersama. Orang tuanya nggak tahu tuh dia itu tinggal dengan pacarnya nggak tahu. Ya. Karena nggak mungkin dikasih tahu orang tuanya gitu. Nggak mungkin. Ada budaya hedon dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih kita harus berhati-hati lah ya. Ya. Yang tidak termasuk adat misalnya nih ya yang tidak termasuk tasyabbu adalah misalnya eh, on time tepat waktu ya menghargai waktu ya orang Jepang itu luar biasa disiplin. Apakah kemudian orang Islam disiplin itu tasyabbuh kepada orang kafir yang ada di Jepang? Enggak. Jawabannya enggak. Kenapa demikian? Disiplin kan diajarkan juga di dalam Islam dan disiplin itu diajarkan dalam semua agama sehingga dia ajaran yang sifatnya umum. Tanggung jawab boleh. Yang enggak boleh adalah meniru kekhususan yang bersangkut paut dengan keyakinan dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk tasyabbuh ya. Makan dengan sendok, duduk di kursi, antre, teknologi, etika umum itu bukan ajaran khusus satu agama. Semua ajaran agama mengajarkan hal yang demikian, kebaikan-kebaikan gitu, menjaga keamanan gitu. Oleh karena itu yang seperti ini enggak ada masalah gitu. Yang terlarang bagi kita adalah meniru adat yang khas orang kafir bertentangan dengan syariat ya. Itu yang tidak boleh. Ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini hendaknya kita perhatikan adat kebiasaan ya. Ini hanya beberapa saja yang Anda sampaikan, Anda tidak menyampaikan secara keseluruhan ya, sesuai dengan keterbatasan Anda tentunya. Tapi Anda kira cukup ya? Demikian dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.